di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga atletik, yaitu tolak peluru. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu tolak peluru? Tolak peluru adalah gerakan menolak atau mendorong peluru besi menggunakan satu tangan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Adapun teknik dasar tolak peluru yaitu teknik memegang, teknik badan, teknik menolak, dan teknik badan setelah menolak peluru. Kita masuk ke yang pertama, teknik memegang tolak peluru. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana cara teknik memegang tolak peluru. Teknik badan, berdiri tegak menyamping ke arah tolakan dengan kedua kaki terbuka. Posisikan kaki kiri lurus ke depan dan kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan sedikit agak serong ke samping kanan. Badan agak condong ke samping kanan sehingga tumpuan badan berada pada kaki kanan. Tangan kanan memegang peluru di bahu atau pundak. Tangan kiri dengan siku dibengkokkan berada di depan dengan posisi agak serong atau lepas. Jaga keseimbangan dengan tangan kiri dan tunjukkan pandangan ke arah tolakan. Setelah itu teknik menolak peluru. Tarik siku serong ke atas baik ke belakang atau ke arah samping kiri bersamaan dengan badan yang memutar ke arah tolakan. Bersamaan dengan itu, putar pinggul, pinggang, dan perut ke depan agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan serong ke atas arah tolakan. Lalu, posisikan dagu diangkat atau ditengadahkan dan pandangan menuju ke arah tolakan. Setelah badan mengarah ke arah tolakan, tolakkan peluru dengan cepat dan kuat ke atas arah tolakan seperti parabola bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan. Kemudian teknik badan setelah menolak peluru. Setelah peluru ditolakkan, turunkan atau mendaratkan kaki untuk kembali ke posisi semula dengan lutut agak dibengkokkan. Kaki kiri diangkat ke belakang lurus dan lemas untuk membantu menjaga keseimbangan. Badan condong ke depan, dagu diangkat, badan agak miring ke samping kiri, pandangan ke arah jatuhnya peluru. Tangan kanan dengan sikut agak dibengkokkan berada di depan sedikit agak ke bawah badan. Tangan atau lengan kiri lemas lurus ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan. Oke, setelah kita tadi udah masuk ke teknik, sekarang kita masuk ke gaya tolak peluru. Gaya tolak peluru dibagi menjadi 3, gaya O'Brien, gaya ortodoks, dan gaya spin. Tetapi di sini kita hanya akan membahas 2 gaya tolak peluru, yaitu gaya O'Brien dan gaya ortodoks. Gaya O'Brien merupakan gaya melempar dengan sikap awalan membelakangi area tolakan. Rangkaian langkah-langkah gaya O'Brien. Yang pertama, meletakkan peluru pada bagian antara leher, tepatnya dekat dengan dagu. Yang kedua, peluru dipegang pada bagian pangkal jari, bukan telapak tangan. Dengan ibu jari di bawah peluru siku mengarah keluar hingga membentuk sudut 45 derajat. Yang ketiga, berdiri membelakangi area sasaran lempar, sementara kaki kanan berada di garis batas lingkaran sedangkan kaki kiri condong ke depan. Yang keempat, tumpuan tubuh terletak pada kaki kanan dengan lutut menekuk sekitar 75 derajat. Yang kelima, tekukan tersebut membuat tubuh terlihat seperti meluncur ketika melontarkan peluru. Yang keenam, ketika meluncur, kaki kiri kemudian diluruskan sambil memutar pinggul. Usai melempar peluru, pergelangan tangan dibalikkan dari posisi ketika memegang peluru. Yang kedua, gaya ortodoks. Gerakan awalan secara menyamping ketika melakukan gaya ortodoks dalam tolak peluru membuat sektor tolakan pada sisi kiri tubuh pelempar. Rangkaian langkah-langkah gaya ortodoks. Yang pertama, peluru diletakkan di atas bahu serta menempel di bawah telinga. Yang kedua, lutut kaki kanan ditekuk sementara, lutut kaki kiri mengarah lurus ke depan. Yang ketiga, ketika melempar kaki kiri bergeser secara tepat ke depan, sembari badan berputar ke kiri sesuai arah tolakan. Peluru ditolakkan dengan sudut 45 derajat. Pelepasan peluru yang benar dari pegangan tangan saat melakukan tolak peluru adalah saat peluru berada pada titik terjauh dari beban dan lengan lurus. Kaki kanan diangkat sedikit bersamaan dengan tolakan. Kaki kiri kemudian berpindah lurus ke arah belakang. Terima kasih. Untuk teman-teman yang menginginkan informasi lebih lengkap bisa cari di internet atau YouTube ya.